Jelaskan, silakan Pak. Pertanyaannya apa, Pak Richard? Firman itu apa katanya Pak? Apakah ketika sudah masuk roh Allah maka jadi Allah itu? Kenapa firman itu dikatakan Allah, dan kenapa firman yang dituliskan di dalam Alkitab tidak dikatakan Tuhan? Nah, kenapa firman yang terima kasih. Jadi, Bapak belajar teologi enggak? Saya bukan lulusan teologi ya. Oke, jadi kalau begitu belajar di sini ya. Jadi kalau Bapak nggak belajar teologi, ya di sini tempatnya belajar. Mau diajar? Saya mengerti kalau masalah Tritunggal, saya memahami itu Pak Pendeta. Saya paham semuanya itu. Kalau udah paham, buat apa lagi bertanya? Teman-teman, video ini bagus ya. Pertanyaan ini bagus. Jika firman itu adalah Allah, ya, kenapa kitab suci itu tidak disebut Allah atau tidak disebut Tuhan? Kan kitab suci itu adalah firman Tuhan, adalah firman Allah. Kenapa tidak disebut Allah atau Tuhan gitu kan? Ini menarik teman-teman. Kita lanjutkan. Justru saya ingin menguji kebenaran karena gini Pak Pendeta. Semua coba bagaimana Anda memahami Tritunggal? Jadi begini Pak Pendeta, jadi gini, pemahaman Tritunggal itu tidak diajarkan secara Alkitabiah, tetapi itu pemahaman. Ya, sekarang pertanyaan saya, jadi Tritunggal yang Bapak Richard sudah pahami seperti apa? Ya, Tritunggal itu kan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu tiga pribadi dalam satu hakikat itu kan. Yang disalib itu siapa? Yang disalib adalah Anak, Firman. Yang di dalam hati kita siapa? Yang di dalam hati kita itu, di dalam hati kita ya roh kita sendiri, yaitu roh bagian kecil dari roh Allah sendiri. Karena roh manusia itu diciptakan dari roh Allah sendiri. Roh Kudus berdiam di dalam hati kita atau Yesus berdiam di dalam hati kita? Nah, ini yang menjadi saya pertanyaan Pak Pendeta. Roh Kudus itu di dalam Tritunggal dikatakan adalah roh Allah sendiri. Tetapi kalau kita mengacu ke sana ke Wahyu, dikatakan di situ ada dua tahta Anak Domba dan tahta Allah, kata Bapa. Artinya, jika memang Roh Kudus itu bagian dari roh Allah sendiri, maka harus ada tiga tahta di situ. Nggak boleh kita pisahkan itu. Di situ juga nggak ada dua. Dalam bahasa Yunani hanya ada satu. Benar, tapi penjabarannya itu kan dikatakan di situ ada dua, tahta Anak Domba dan tahta Allah, tapi menyatakan satu tahta. Saya tahu itu. Tetapi kenapa tidak dikatakan itu tahta Roh Kudus satu di situ? Kalau memang dia memiliki tiga pribadi. Jadi sekarang gini, jangan lompat-lompat dulu. Jangan ke tahta dulu. Tadi kan Bapak bilang udah paham Tritunggal. Iya. Allah Bapa adalah Allah. Allah Anak adalah Allah. Allah Roh adalah Allah. Nah, oleh Rasul Yohanes pernah digambarkan satu kali. Dan itu hanya terjadi di literatur Yohanes. Bapak ngerti apa itu literatur Yohanes? Belum, secara teologi. Literatur Yohanes itu adalah Injil Yohanes, Surat Yohanes, dan Wahyu. Saya ulangi ya, literatur Yohanes itu yang ditulis Yohanes adalah Injil Yohanes, Surat Yohanes, dan Wahyu. Hanya di situ dikatakan firman, logos, mengacu kepada pribadi, Yesus. Di luar itu nggak ada. Jadi kalau tadi Bapak mengatakan, kenapa ini begini, ya memang. Inilah cara Rasul Yohanes menjelaskan kepada dunia bahwa Allah Bapa mau berkomunikasi kepada dunia melalui Yesus. Karena tadi kan Bapak berkata, Allah tanpa firman nggak ada. Benar.
Jadi sekarang Allah mau berfirman kepada dunia, Yesus itulah firman itu digambarkan Yohanes. Tapi sebelum digambarkan Yohanes dia firman, dia Allah juga, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh, sebelum dunia dicipta. Makanya kalau Bapak belajar Yohanes 17, dia mengatakan, sebelum dunia kau cipta, engkau telah mengasihi aku. Itu doa Tuhan Yesus itu, yang panjang. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Allah, begitulah keberadaannya sebelum dunia ini diciptakan. Karena dia kekal. Bapak udah berkata, 3 pribadi, 1 hakikat. Puji Tuhan, sudah benar. Berarti Bapak bukan muridnya Yosua Teu. Yosua Teu berkata oneness. Bapak, Anak, Roh, itu adalah satu sendiri. Demikian juga Samuel Siahaan. Jadi apalagi yang mau Bapak tanyakan, pemahaman Bapak sudah bagus. Jadi begini Pak, maksud saya gini, pada saat Yesus berdoa, itu bukanlah dalam hal konteks Yesus berdoa kepada Allah sendiri, bukan. Tentu ia berdoa kepada Bapak dong. Tetapi pada saat Yesus berdoa itu sebagai konteks di dalam pengajaran firman Tuhan, di dalam konteks dalam hal berdoa berserah kepada Tuhan, karena di dalam jadi Yesus berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka, kepada siapa Yesus berdoa? Yesus itu konteks di situ bukan dalam hal berdoa, tetapi pengajaran firman Tuhan. Karena gini, Yesus itu adalah sebagai guru, sebagai utusan, Nabi dan Rasul. Lari kemana-mana. Jangan lari kemana-mana. Makanya ya, Pak Sejabat, Bapak bilang Bapak nggak belajar teologi ya. Saya ajarin, nggak mau mengajari. Di situ sesatnya kalian. Ya, saya naik mengajari, HP si ajaron. Seperti ini Pak Pendeta, bukan masalah itu, maksudnya makanya saya itu menguji semua. Sekarang gini, Bapak punya anak nggak? Punya. Bagaimana kalau anakmu nggak mau kau ajari, langsung mau mengajari kau? Anak. Jadi gini Pak Pendeta. Kenapa Jawab dulu. Maksudnya? Bagaimana kalau anak Bapak yang seharusnya Bapak ajar kan? Iya. Bagaimana kalau dia tidak mau Bapak ajar, langsung mau mengajari Bapak? Gimana? Ya tergantung anaknya juga, Pak. Nah, saya tanya Bapak, jangan bilang tergantung anaknya. Sederhana pertanyaan saya. Bapak punya anak kan? Kerinduanmu kan mengajar anakmu 1 tahun,